Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem osmoregulasi dan ekresi pada ikan. Poin yang pertama adalah sistem osmoregulasi ikan. Definisi osmoregulasi. Osmoregulasi adalah upaya mengontrol keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungannya atau suatu proses pengantaran tekanan osmose. Osmoregulasi penting dilakukan karena beberapa hal, antara lain karena harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungannya. Membran sel yang permeable merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Perbedaan tekanan osmose antara cairan tubuh dan lingkungan. Osmoregulasi merupakan suatu fungsi fisiologis yang membutuhkan energi, yang dikontrol oleh penyerapan selektif ion-ion melewati insang dan beberapa bagian tubuh lainnya, dikontrol oleh pembuangan yang selektif terhadap garam-garam. Kemampuan osmoregulasi bergantung suhu, musim, umur, kondisi fisiologis, jenis kelamin, dan perbedaan genotip. Kemudian, organ osmoregulasi. Beberapa organ yang berperan dalam sistem osmoregulasi pada hewan air adalah insang, ginjal, kulit, dan anus. Organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekresi oleh pituitari, ginjal, dan urofisis. Pada ikan air tawar, air secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ini secara pasif berlangsung melalui suatu proses osmosis, yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Hal ini dikarenakan kulitnya diliputi mucus. Nah, ginjal adalah organ pada ikan yang berfungsi dalam proses ekresi produk akhir. Di dalam ginjal terdapat glomerulus yang berfungsi dalam proses filtrasi ion-ion metabolit. Usus merupakan organ terkait sistem osmoregulasi pada ikan air laut. Ikan banyak minum sehingga usus akan aktif mengambil ion monovalen dan bivalen. Sedangkan pada ikan air tawar, minum sedikit dan usus mengambil ion yang hilang melalui difusi dan urin. Seluruh organ tersebut dibantu oleh adanya sistem endokrin dalam menjalankan sistem osmoregulasi, di mana akan melibatkan kelenjar pituitari, tiroid, dan gonad. Adapun aksi yang dilakukan adalah dengan mempengaruhi ginjal dalam menaik turunkan tekanan darah dalam proses filtrasi, serta aksi pada tubulus dengan mengatur keseimbangan mineral dalam tubuh sehingga berpengaruh terhadap filtrasi dan absorpsi. Nah, osmoregulasi pada ikan air tawar adalah cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungannya ke dalam tubuh, dan ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ikan air tawar harus selalu menjaga dirinya agar garam tidak melarut dan lolos ke dalam air. Dalam hal ini, ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Kemudian, ikan air laut minum air dalam jumlah yang banyak dan mengeluarkan sedikit urin. Ikan air tawar, garam akan memasuki insang dan dalam jumlah yang banyak air akan masuk lewat kulit ikan dan insang. Hal ini karena kadar garam di dalam tubuh ikan mendekati 0,5% yang lebih tinggi terhadap konsentrasi air di mana ikan tersebut hidup. Karena tubuh ikan akan berusaha agar proses difusi antara air ke dalam tubuh ikan tetap berlangsung. Sejumlah besar air dikeluarkan oleh ginjal sebagai hasilnya bahwa konsentrasi garam pada urin sangat rendah. Gangguan terhadap sistem osmoregulasi. Pada saat ikan sakit,
luka atau stres proses osmosis akan terganggu, sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan, dan garam lebih banyak keluar dari tubuh ikan. Akibatnya, beban kerja ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Bila hal ini terus berlangsung, bisa sampai menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan akan mati. Apabila kadar garam dalam air lebih tinggi dari kadar garam darah, efek sebaliknya akan terjadi. Air akan keluar dari tubuh ikan dan garam masuk ke dalam tubuh ikan. Akibatnya, ikan terdehidrasi dan akhirnya mati. Dalam keadaan normal, ikan mampu memompa air kurang lebih 1/3 dari total tubuhnya setiap hari. Kemudian, masuk ke dalam penjelasan sistem ekresi pada ikan. Ekresi ikan air tawar. Tubuh ikan air tawar, kadar garamnya lebih pekat dibandingkan dengan lingkungannya sekitar. Glomerulus pada ginjal, yang banyak dengan diameter lebih besar secara osmosis, menyerap garam dari perairan masuk ke dalam tubuh. Kelebihan air yang ada di tubuh dipompa keluar dalam bentuk air seni. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeable, tidak dapat ditembus oleh air dan kedap air. Air seni yang dihasilkan memiliki kadar air yang tinggi. Kelebihannya, glomerulus yang lebih besar dan berdiameter 2 kali lebih besar dari ikan air laut dimaksudkan agar garam-garam dalam tubuh tidak keluar dan air dipompa sebanyak-banyaknya dari dalam tubuh. Ketika cairan dari badan Malpighi masuk ke tubulus ginjal, glukosa akan diserap kembali oleh tubulus proximalis, sedangkan garam akan diserap kembali ke dalam tubuh oleh tubulus distal. Ikan air tawar mengalami kondisi hiperosmotik di mana cairan tubuh ikan air tawar memiliki konsentrasi ionik lebih tinggi dibanding lingkungannya. Untuk mempertahankan konsentrasi tersebut, dibutuhkan sistem ekresi dan konsentrasi dari ion-ion di samping adanya proses ekresi air yang telah difiltrasi oleh ginjal. Proses filtrasi tersebut terjadi di nefron glomerulus. Nefron glomerulus terdiri atas corpus renalis dan tubulus renalis. Corpus renalis sendiri tersusun atas glomerulus yang diselimuti oleh kapsul Bowman. Epithela parietalis dan visceralis membentuk Bowman space yang memisahkan dengan bagian-bagian ginjal lainnya. Ekresi ikan air laut telah dijelaskan sebelumnya. Ikan yang hidup di air tawar dan air laut memiliki sistem ekresi yang berbeda. Tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan perairannya. Hal tersebut disebabkan karena air garam pada air laut cenderung menyebabkan tubuh ikan air laut terhidrasi, berbeda dengan ikan air tawar yang memiliki konsentrasi kadar garam dalam tubuh lebih tinggi dibanding lingkungannya. Beberapa jenis ikan air laut memiliki kelenjar ekresi garam pada bagian insang yang berperan dalam mengurangi kelebihan garam. Fungsi ginjal pada ikan yang hidup di air laut prinsipnya yaitu menyaring zat-zat yang ada di dalam air dan tubuh yang hasilnya akan dikeluarkan melalui corpus renalis. Keseimbangan air dijaga oleh tubulus yang bergulung. Hasil yang hilang pada tubulus nefron termasuk air dan zat lain diabsorbasi kembali ke dalam tubuh lewat aliran darah. Corpus renalis ikan air laut berukuran lebih kecil dibanding dengan ikan yang hidup di air tawar, sehingga cairan tubuh tidak gampang dikeluarkan karena cairan tubuh perlu dijaga agar tidak terlalu encer. Namun, pengecualian untuk elasmobranchi tidak seperti ikan air laut kebanyakan. Elasmobranchi memiliki korpus renalis besar sehingga mengeluarkan air lebih banyak seperti ikan air tawar. Ikan air laut memiliki kadar garam yang lebih tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung lebih mudah kehilangan kadar air dan dalam tubuhnya, sehingga inseknya aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Ikan air laut banyak meminum yang berkadar garam tinggi untuk meningkatkan cairan tubuh, sedangkan dehidrasi dicegah dengan proses osmosis dan kelebihan garam dihilangkan. Karena ikan air laut berusaha mempertahankan kadar air dalam tubuhnya, maka volume pembuangan urin menjadi jarang terjadi.
agar air tidak keluar dari dalam tubuhnya terlalu sering. Glomerulus, ikan air laut, menjadi lebih kecil dan lebih jarang dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar.